Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang VLAN secara umum. Sekarang kita akan bahas yang namanya VLAN trunk. Apa itu VLAN trunk? Oke, mungkin sebelumnya saya akan gambar dulu di bagian bawah sini ya. Ini ada suatu switch, kemudian switch-nya ini terhubung ke beberapa PC gitu kan. Seperti yang tadi sudah ditunjukkan di video sebelumnya ya, bahwa kita bisa konfigurasi beberapa port ini untuk tiap-tiap VLAN. Jadi misalnya ini untuk VLAN, misalnya ini VLAN 1 atau VLAN 2 deh, VLAN 2, ini VLAN 2, kemudian ini VLAN 3, ini VLAN 3. Oke, jadi kita konfigurasi tiap-tiap link yang terhubung ke PC di sini ya, atau ke end device di sini itu untuk satu VLAN saja. Nah, jadi kalau misalnya kita mau kirimkan info VLAN 3 di sini, itu nggak bisa ya, karena kita sudah konfigurasi ini hanya untuk satu VLAN saja. Nah, gimana kalau dia itu menghubungkan antar perangkat lain? Misalnya dia terhubung ke switch lainnya, dan kemudian di sini itu kita juga tadi sudah hubungkan ada ini untuk VLAN 2, kemudian kita juga ada PC lain untuk ini di sini VLAN 2 juga, kemudian di sini untuk VLAN 3. Nah, ini masing-masing sudah untuk masing-masing satu VLAN ya. Nah, terus gimana nih untuk kabel yang menghubungkan switch A dan switch B? Mestinya switch A dan B ini, kabel yang terhubung ini bisa membawa lebih dari satu VLAN ya. Misalnya VLAN 2 mau komunikasi ke VLAN 2 yang di sebelah kanan, kan otomatis dia harus melalui link yang ini. Kemudian VLAN 3 juga mau berkomunikasi dengan VLAN 3 yang ada di sini ya, dia harus melalui media yang sama. Nah, sedangkan ini kabelnya cuma satu. Nah, gimana caranya? Nah, itu kita perlu konfigurasi dia sebagai trunk. Ini namanya diambil dari, kalau setahu saya ya, pohon. Pohon, kalau misalnya pohon itu bagian sebelah sininya ini namanya trunk ya, kalau bahasa Inggris, trunk. Nah, dia batang yang pohon yang besar, yang bagian bawah ini, dia membawa banyak sari-sari makanan ke dahan-dahan yang ada di atas pohon ini ya. Jadi membawa dari akar, membawa sari-sari makanan ke masing-masing dahan pohon dan kemudian ke daun, buah, dan bunganya. Nah, jadi bagian terang di sini dia membawa banyak aliran sari-sari makanan ya. Setahu saya seperti itu. Mungkin nanti yang ahli biologi bisa merevisi kalau ada salah di saya. Nah, sama juga di terang ini, antara switch ini misalnya, ini dia membawa komunikasi yang lebih dari satu VLAN. Jadi dia bisa bawa VLAN 3, VLAN 2, atau kalau kita punya VLAN 4, VLAN 5, kita bisa lewatkan semuanya di VLAN terang ini. Jadi kalau misalnya nih ya, dengan beberapa switch saling berhubungan, dibutuhkan VLAN trunk. Ini semacam saluran point-to-point membawa traffic dari beberapa VLAN, biasanya dibuat antara switch atau juga link yang menuju router ya, dapat berkomunikasi melalui satu kanal media saja. Oke, saya akan hapus dulu gambarnya. Selanjutnya adalah ini gambar ilustrasinya ya tadi. Ini ada sebelah kiri ada switch, sebelah kanan ada switch, yang mana ini ada dua VLAN ya, VLAN 100 yang warna biru dan VLAN 200 yang warna merah. Nah, di sini untuk menghubungkan antar switch-nya kita perlu konfigurasi dia sebagai VLAN trunk. Dia menggunakan protokolnya 802.1Q ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, kita perlu yang namanya melakukan VLAN tagging di trunk ini ya. Kalau di sini kan udah jelas nih, kalau yang jalur yang sebelah sini pasti 100, kalau yang jalur merah pasti 200. Nah, sedangkan ini medianya cuma satu, tapi kita perlu membawa banyak VLAN, dari banyak VLAN kan. Nah, gimana caranya kita mengidentifikasi masing-masing komunikasi VLAN? Kita bisa menggunakan yang namanya VLAN tagging. Jadi mengidentifikasi kepemilikan paketnya. Jadi di switch itu dia menambahkan suatu tag sebelum meletakkannya ke dalam trunk link. Jadi switch-nya bisa tahu dari mana VLAN tersebut dikirim. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini adalah original frame-nya. Ada destination address, ini ada source address, lalu ada type dan length-nya, kemudian ada datanya, kemudian ada frame check sequence. Ini adalah original frame ya dari Ethernet frame-nya. Nah, karena dia mau dilewatkan di trunk, maka nanti switch-nya ini dia akan menambahkan informasi di header-nya. Yang pertama ada informasi tag. Di sini adalah informasi tag-nya ya, ada TP-ID, priority, CFI, dan feed. Kita tidak akan bahas secara detail apa ini masing-masing. Yang jelas dia ada tag yang digunakan untuk mengontrol VLAN tersebut ya. Mungkin yang kita perlu lihat adalah yang di sini nih. VID-nya adalah VLAN ID-nya, bahwa contohnya di sini
Oh ini nomor bitsnya ya. Jadi VLAN ID-nya yang disimpan dia sepanjang 12 bit. Ini 1 bit saja, ini 3 bit dan ini 16 bit seperti itu. Jadi nanti untuk informasi VLAN ID-nya disimpan di field yang sebelah sini. Itu ada di bagian sebelah sini ya. Terus ini tip type dan length-nya masih sama, datanya sama. Nah, terus kemudian untuk frame check sequence-nya juga dia juga perlu ganti ya karena informasi akan bertambah sehingga untuk pengecekan error-nya dia juga perlu update sehingga dia juga akan memperbarui frame check sequence-nya. Jadi di 802.1Q ini dia mendukung hingga 4096 VLAN. Jadi ada tambahan 4 bytes ini ya. 4 bytes di tag dan juga di frame check sequence-nya sebelum perangkat dikirim melalui link trunk, mohon maaf, dan mendukung prioritas traffic untuk tiap frame yang dikirim ya. Jadi kita bisa atur juga prioritasnya di sini. Nah, gimana kalau kita mau komunikasi dengan router ya, antar VLAN? Kita tahu bahwa kalau yang namanya antar jaringan, kita mau kirim pesan ke remote network yang kita tidak kenal, bukan berada dalam jaringan lokal yang sama, kita membutuhkan router untuk merutekan pesan. Nah, sama juga misalnya kita dari VLAN yang biru, misalnya VLAN biru ini VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN 30 ya. Kalau dari VLAN 10 kita mau komunikasi dengan perangkat yang ada di VLAN 20, kita perlu router untuk merutekan pesannya. Jadi nggak bisa langsung dari biru ini langsung dalam switch ke merah ini nggak bisa ya, karena switch ini tidak bisa merutekan pesan. Karena dia berada dalam jaringan yang berbeda, maka kita butuh yang namanya router. Nah, agar router ini bisa melewatkan, nih ya, bisa menghubungkan tadi banyak VLAN terhubung dalam satu switch. Kalau tadi dari switch tadi kita konfigurasi di portnya di sini kita konfigurasi sebagai trunk ya, nanti ada pesannya gitu ya, kita ada komennya untuk mengkonfigurasi mode trunknya. Nah, sedangkan kalau di router ini kita konfigurasi dia itu istilahnya adalah router on stick. Jadi router on stick ini di sini kita akan mengkonfigurasi interface-nya ke beberapa sub interface yang nanti kita juga konfigurasi dia dengan protokol 802.1Q. Jadi ini interface physical router melakukan routing traffic antara beberapa VLAN pada network melalui satu kabel yang sama. Sebenarnya bisa aja sih kita hubungkan banyak kabel gitu ya. Jadi misalnya kita punya satu kabel ke interface yang pertama pada router untuk VLAN 10 sendiri, kemudian nanti satu interface untuk VLAN 20, satu interface untuk VLAN 30, jadi kita bisa gunakan 3 interface misalnya, tapi itu tidak efisien ya, kita boros kabel. Boros kabel dan boros port. Nah, kita bisa lakukan secara lebih efisien dengan menggunakan satu port dan satu kabel saja. Nanti di sini dikonfigurasi dengan mode trunk, di sini dikonfigurasi router on stick-nya, yaitu dengan protokol 802.1Q. Jadi di sini router dikonfigurasi untuk beroperasi sebagai link trunk terhubung dengan sebuah port switch dalam mode trunk. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah hubungkan di sini konfigurasinya sudah router on stick, di sini sudah trunk, port 1 kalau dari VLAN 10 ini ya, mau komunikasi dengan tadi di sini VLAN 20, dia akan menuju ke atas dulu ke router, nanti router lalu akan melakukan perutean atau routing gitu bahwa nanti dia tahu oh dia akan dikirim ke port yang sama nih ke sub interface yang untuk VLAN 20 maka dia akan dikirimkan lagi ke switch dan baru switch akan memforwardkan ke port 2 ini ya. Jadi tidak bisa langsung dari port 1 ke port 2 harus lewat router dulu karena dia merupakan jaringan yang berbeda. Oke, itu adalah informasi ataupun pengetahuan tentang VLAN trunk. Semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang bingung, silakan bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.